Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 8, mahasiswa Binus Online Learning. Di sini kami akan mempresentasikan proyek yang telah kami lakukan, yaitu sebuah aplikasi yang bernama Travelow. Sebelum memasuki penjelasan dari materi, saya ingin memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama yaitu ada project manager, yakni Mas Askan Nuriski. Kemudian di sini ada Ainul Fitria dan juga Nisa Amandea Wahyujati sebagai UX Research. Lalu ada Fadila Kardika Putri dan juga saya sendiri, M. Rifki Hanif sebagai UX Designer. Next. Berikutnya akan dijelaskan oleh Mbak Nisa. Dipersilahkan. Baik, terima kasih Mas Rifki. Di sini kelompok kami akan membuat aplikasi yang bernama Travelow. Pembuatan aplikasi tersebut berlatar belakangkan atas masalah untuk mengurangi ketidakpastian dalam merencanakan liburan yang fleksibel, aman, dan sesuai budget. Kemudian, travel yang sangat erat kaitannya dengan informasi waktu, akomodasi, dan estimasi biaya perjalanan. Biaya perjalanan yang cukup tinggi membuat persona berpikir 2 kali untuk melakukan traveling. Kemudian kurangnya informasi terkait destinasi wisata, informasi kuliner setempat, serta tidak ada pemandu wisata ketika akan traveling. Selain itu, sektor pariwisata menjadi penyumbang hampir 118,4 miliar US dollar terhadap PDB. Dari gambaran tersebut, diharapkan dapat memberikan kesan terbaik kepada wisatawan. Dari permasalahan tersebut diperkuat dengan adanya data dan artikel yang diambil dari sumber terkait. Contohnya, Kemenhub ungkap alasan harga tiket di online travel agent begitu mahal. Lalu yang kedua, pembayaran berhasil tapi e-tiket tidak kunjung diterbitkan dan mendadak infonya full book. Lalu kemudian yang ketiga, uang belum dikembalikan, konsumen penuhi kolom komentar Instagram pada Agoda. Yang keempat, online travel agent jangan buat konsumen bingung dan heboh. Lalu untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Ya, di sini kita memiliki 3 persona. Persona yang pertama yaitu pria bernama Dwi Heru Budi Waspodo yang berusia 30 tahun. Dia bekerja sebagai software engineer di salah satu perusahaan startup dengan penghasilan per bulan sekitar 10-20 juta. Dia bekerja dari hari Senin sampai hari Jumat di daerah Jakarta Selatan. Dwi Heru sudah berkeluarga dan memiliki 1 orang anak laki-laki. Suka melakukan traveling di waktu libur bekerja, melakukan traveling bersama istri dan anaknya, dan dia juga tertarik dengan tempat wisata alam yang sejuk dan menenangkan. Persona yang kedua yaitu remaja bernama Yuli Supriastik yang berusia 22 tahun, seorang mahasiswa jurusan pertanian di Universitas Muhammadiyah Malang. Belum memiliki penghasilan tetap, dia menjadi seorang asisten dosen di beberapa mata kuliah di kampusnya, suka melakukan traveling di kota-kota di Indonesia, dan menggunakan honor sebagai asisten dosen dan tabungan dari sisa uang jajannya sebagai budget untuk traveling. Biasanya melakukan traveling di waktu liburan semester selama kurang lebih 1 minggu. Biasanya melakukan traveling bersama keluarga ataupun dengan teman kuliahnya. Dan persona yang ketiga yaitu remaja wanita bernama Eka Luniatin, berusia 23 tahun. Sebagai mahasiswa jurusan pariwisata di Universitas 11 Maret. Selain menjadi mahasiswa, Eka juga merupakan seorang freelancer di bidang pengolah data.
Penghasilan Eka sebagai freelancer per bulan sekitar 1,5 juta sampai dengan 3 juta tergantung banyak data yang dia kerjakan. Di sela kesibukannya, dia suka melakukan traveling bersama teman-temannya, seperti ke Karimun Jawa, Bandung, Jogja, Banyuwangi, dan beberapa kota di Indonesia. Eka juga bercita-cita menjadi tour guide para wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Indonesia. Next, yaitu empty map dari persona yang kita miliki. Yang pertama dari Dwi Heru, Think and Feel. Ada pilihan destinasi wisata yang kids friendly, budget cukup, waktu traveling fleksibel, dan keamanan yang terjaga. Dan yang dia lihat dari aplikasi yaitu fasilitas yang tersedia, tujuan wisata, review tujuan wisata, harga, kenyamanan, dan waktu. Yang dia katakan dan dilakukan yaitu observasi tujuan wisata, manajemen waktu, berniat untuk melakukan traveling, dan menyiapkan budget untuk traveling. Yang didengar itu banyak calo yang menawarkan tiket di tempat wisata, paket wisata yang ditawarkan oleh aplikasi biasanya lebih mahal. Next. Empty map dari persona kedua yaitu Yuli Supri Astutik. Yang dia pikir dan dia rasakan yaitu traveling bisa menambah teman baru dan relasi baru. Pilihan tempat wisata yang up to date, suasana selama traveling nyaman, budget traveling ramah di kantong mahasiswa. Dan yang dia lihat yaitu harga, promo, paket wisata, fasilitas, waktu, dan tujuan wisata. Yang dikatakan dan dilakukan itu riset tempat wisata yang ingin dikunjungi, ingin mengunjungi tempat wisata yang viral di sosial media, dan menyisihkan uang untuk traveling. Yang didengar yaitu hati-hati, ada banyak paket wisata bodong, travel tidak amanah, dan biaya tiket masuk di tempat wisata tidak include ke dalam paket wisata. Next, empty map dari persona ketiga yaitu yang kalian liatin. Yang dia pikir dan rasakan dapat pengalaman baru dari traveling, cerita perjalanan yang menyenangkan, keamanan terjaga, banyak pilihan paket wisata, dan harga yang affordable. Yang dilihat tujuan wisata, fasilitas, harga, promo, keamanan, waktu, dan paket wisata. Dikatakan dan dilakukan, mencari informasi tentang tempat wisata yang ingin dikunjungi, membuat list hal yang ingin dilakukan selama traveling. Saya suka tempat wisata hidden gem. Mengatur waktu yang pas buat traveling. Yang dia dengan harga pada poster berbeda dengan saat melakukan pembayaran. Harga bersaing, hati-hati anak cewek saat traveling sendirian. And next, root cause dari hambatan dalam merencanakan liburan. Kenapa? Karena kesusahan dalam mengatur traveling. Kesusahan dalam mengatur traveling disebabkan oleh budget melebihi anggaran yang telah ditetapkan. Kenapa budget bisa melebihi anggaran yang telah ditetapkan? Karena tidak memiliki perencanaan yang baik sebelum traveling. Tidak memiliki perencanaan yang baik sebelum traveling karena tidak melakukan riset yang cukup sebelumnya. Mengapa tidak melakukan riset yang cukup? Karena tidak memiliki banyak waktu. Next. Dari permasalahan yang telah dipaparkan sebelumnya, kami mengambil beberapa solusi, misalnya traveling dalam kota, menunggu liburan gratis, atau independent traveler. Kemudian kelompok kami menyimpulkan solusi yang terbaik yaitu kelompok kami menyajikan aplikasi yang dapat digunakan persona untuk merencanakan traveling dengan budget terjangkau. Tampilan aplikasi yang simpel, tidak membosankan dan menarik, dilengkapi dengan berbagai informasi, pilihan paket traveling, destinasi menarik, berbagai layanan transportasi, serta promo-promo menarik kepada persona. Aplikasi yang dapat diakses oleh siapa saja, di mana saja, dan kapan saja secara real time.
Kemudian proses yang cepat, aman, nyaman, fleksibel, dan tentunya tidak mengecewakan persona. Dari solusi tersebut, maka terciptalah ide untuk membuat sebuah aplikasi yaitu Travelow. Iya, selanjutnya ke bagian kompetitor benchmark ya. Kita di next. Ya, dalam melakukan benchmark ini kami memilih kompetitornya yaitu aplikasi Traveloka. Dari hasil benchmark yang dilakukan itu dapat diambil kesimpulan bahwa keunggulan dari aplikasi Traveloka ini yang pertama pilihannya luas dan ada fitur perbandingan harga, serta yang terakhir itu fitur Traveloka Pay. Kemudian yang menjadi kekurangannya dari hasil benchmarking ini adalah yang pertama ada biaya tambahannya yang dimana aplikasi Traveloka ini meminta biaya di luar dari jasa atau layanan tiketing. Kemudian yang kedua ada keterbatasan layanan di beberapa wilayah. Jadi tidak lengkap mencakup seluruh wilayah di Indonesia khususnya. Kemudian yang ketiga ada ketergantungan pada pihak ketiga. Ini bisa pada dalam fitur pembayaran atau pemesanan dan juga transportasinya masih sangat bergantung pada pihak ketiga. Kemudian yang terakhir ini informasi harganya tidak terkini. Jadi kadang harga yang ditampilkan itu di aplikasi Traveloka dari hasil benchmarking kami ini harganya itu kadang yang muncul sekarang itu bisa jadi itu harga 1-2 bulan yang lalu kadang, atau bahkan bisa 6 bulan yang lalu. Jadi tidak update secara real time. Oke, bisa dilanjut. Ya, ini berikut tampilan interface dari kompetitor yang sudah ada, yaitu di aplikasi Traveloka. Itu ya bisa dilihat ya dalam pemilihan tiket pesawat ini kita mencontohkan pembelian tiket dari Jakarta ke Bali. Ini bisa dilanjut. Kemudian untuk user story, sebagai konsumen yang ingin mencari tiket pesawat dan sehingga ia ingin mendapatkan tiket pesawat sesuai keinginannya. Lalu yang kedua, ingin memesan tiket pesawat sehingga ia dapat melakukan pembayaran dan mendapatkan tiket yang ia kehendaki. Lalu yang ketiga, konsumen ingin mencari dan memesan hotel sehingga ia dapat menemukan hotel sesuai lokasi dan melakukan pemesanan dan pembayaran hotel. Kemudian functional requirement, yang pertama kita akan mulai dari fitur yang dibutuhkan itu. Yang pertama fitur pencarian dan pemesanan tiket pesawat. Yang kedua itu fitur pencarian dan pemesanan hotel. Jadi dalam kegiatan agenda mencari dan memesan tiket baik untuk pesawat dan hotel itu fitur itu sangat dibutuhkan dalam dalam proses transportasi dari tempat asal menuju destinasi yang akan dihampiri oleh konsumen. Kemudian yang ketiga fitur filter dan sortir. Dalam artian ini
pengguna atau user akan memfilter dan mensortir bisa dari misalkan dari jarak bandara ke tempat penginapan itu ingin yang jauh atau yang dekat, atau ingin dekat dengan pusat kota atau dengan pusat perbelanjaan. Kemudian untuk sortirnya ini nanti ketika ada pilihan-pilihan dari tiketing dan sebagainya itu bisa disortir tampilannya apakah ingin menampilkan yang termurah dulu atau termahal dulu, atau yang misalkan yang perjalanan paling cepat atau yang tidak ada transit dan sebagainya. Kemudian fitur notifikasi ini karena dalam proses pemesanan ini kan tidak akan instan gitu prosesnya. Kalau kita pesannya jam 7 pagi misalkan, mungkin baru selesai prosesnya itu bisa jam 9 atau jam 10 tergantung dengan pihak penyedia jasa layanannya. Jadi fitur notifikasi ini penting supaya pengguna bisa tahu progres atau report yang sudah terjadi itu sudah sampai mana prosesnya. Kemudian fitur customer support ini dibutuhkan juga supaya pengguna dapat dibantu jika sekiranya ada kendala ataupun ada masalah yang terjadi selama proses pemesanan tiket. Kemudian yang keenam, fitur integrasi dengan sistem pihak ketiga. Pihak ketiga di sini bisa penyedia jasa perbankan atau jasa penyedia transportasi seperti bandara atau pelabuhan, dan juga maskapai, dan juga ke penyedia jasa penginapan seperti hotel, villa dan sebagainya. Yang terakhir, fitur keamanan dan privasi. Supaya keamanan dan privasi user itu terjaga, maka disediakanlah banyak fitur, bisa password atau yang bisa pakai autentikasi 2 langkah melalui nomor HP dan sebagainya. Non-functional requirement. Ya, poinnya yang pertama, look and feel requirement. Desain antarmuka harus modern, menarik, penggunaan warna, font, dan elemen desain lainnya konsisten. Memberikan umpan balik visual yang sesuai. Yang kedua, usability and humanity requirements. Aplikasi mudah digunakan oleh pengguna dari berbagai latar belakang dan tingkat keahlian. Waktu yang diperlukan untuk belajar menggunakan aplikasi harus minimal. Instruksi dan bantuan yang jelas harus disediakan. Yang ketiga, usability and humanity requirements. Aplikasi memberikan waktu respon yang cepat, waktu muat aplikasi dan halaman harus minimal. Aplikasi harus dapat menangani beban traffic yang tinggi secara efisien. Kemudian yang terakhir, operational and environment requirements. Aplikasi berjalan dengan lancar pada berbagai perangkat dan sistem operasi. Aplikasi membutuhkan sedikit penggunaan daya dan sumber daya perangkat. Aplikasi harus kompatibel dengan koneksi internet yang beragam. Kemudian, operational and environment requirements. Kode aplikasi harus diatur dengan baik, terdokumentasi dengan baik, dan mudah dipahami oleh pengembang lain untuk memudahkan pemeliharaan dan pengembangan lebih lanjut. Aplikasi harus mendukung integrasi dengan perangkat lunak lain dan dapat dengan mudah diintegrasikan dengan sistem pihak ketiga yang relevan. Tim dukungan teknis harus tersedia untuk memberikan dukungan dan memecahkan masalah yang mungkin timbul dari pengguna aplikasi. Kemudian security requirements-nya, aplikasi harus menyediakan lapisan keamanan yang kuat. Penggunaan SSL atau Secure Sockets Layer atau TLS, Transport Layer Security, harus diimplementasikan. Aplikasi harus mengadopsi praktik terbaik dalam perlindungan terhadap serangan peretasan seperti SQL injection dan cross-site scripting atau XSS. Cultural requirements-nya, aplikasi harus menyediakan dukungan untuk bahasa dan lokalitas yang beragam. Aplikasi harus menghormati norma-norma dan nilai-nilai budaya di berbagai negara atau daerah. Kemudian, compliance requirements.
Aplikasi harus mematuhi peraturan dan hukum yang berlaku dalam industri perjalanan. Aplikasi harus sesuai dengan standar keselamatan dan kualitas yang relevan yang ditetapkan oleh badan pengawas atau lembaga industri yang berlaku. Baik, berikutnya yaitu desain sistem. Di sini kami memutuskan untuk membuat prototipe aplikasinya dengan menggunakan warna utama yaitu merah dengan kode warnanya sebagai berikut 87180B. Kemudian untuk warna sekundernya di sini kita menggunakan warna abu-abu agak krem gitu dengan kode warna FA F4EA. Kemudian di sini ada notifikasi. Kalau dilihat di prototipe-nya itu ada di bagian atas di halaman utamanya. Nanti ada notifikasi. Kemudian untuk font-nya sendiri di sini kami memutuskan untuk menggunakan font Monstera untuk logonya. Untuk titelnya di sini kami menggunakan font Blinker dan untuk deskripsi dari aplikasinya itu menggunakan font Poppins. Kemudian di sini juga ada avatar. Di sini kami menggunakan 3 buah avatar atau 3 jenis avatar. Yang pertama yaitu ada icon. Biasanya ini user yang belum memberikan nama langsung otomatis defaultnya ya ini menggunakan icon. Kemudian di sini apabila user tidak mengunggah gambarnya akan menggunakan singkatan dari namanya. Sebagai contoh di sini ada Kartika Putri jadi KP. Kemudian yang terakhir yaitu ada profile picture sesuai dengan yang user upload. Next. Selanjutnya ada modal display. Di sini ditujukan untuk menampilkan notifikasi nanti akan dimunculkan dengan modal display. Kemudian ada navigation juga. Di sini bisa dilihat ada search bar dan juga untuk mengkalkulasikan traveling sesuai dengan budget yang dimasukkan. Selanjutnya ada forms juga. Forms ini bisa dilihat pada halaman sign up, login, dan sebagainya. Selanjutnya juga ada sliders, kemudian ada checkbox dan juga loading. Untuk mockup-nya sendiri atau prototipenya bisa dilihat pada link berikut. Nanti kami akan sertakan juga di deskripsi videonya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Fadila. Oke, berikutnya ada prinsip Gestalt. Yang pertama, Travelogue sudah sesuai dengan prinsip Gestalt yaitu ground. Prinsip ini menyatakan bahwa otak kita memisahkan tampilan visual ke dalam figur dan ground. Pada aplikasi Travelogue, terdapat iklan diskon untuk pengguna baru dengan cara memberikan informasi dengan menonjolkan suatu gambar yang memiliki latar belakang homepage. Yang kedua ada proximity. Proximity adalah jarak relatif antara objek yang mempengaruhi persepsi kita tentang bagaimana objek diatur dalam subgrup. Objek yang dekat satu sama lain tampak berada dalam satu grup dan objek yang berjauhan tidak dalam satu grup. Pada aplikasi Travelogue menunjukkan daftar menu yang berkelompok sesuai dengan kategori kegunaannya pada kotak merah. Yang ketiga adanya focal point. Apapun yang tampil menonjol akan selalu menjadi pusat perhatian utama siapapun yang melihatnya. Aturan prinsip Gestalt ini digunakan untuk desain UX ketika ada hal yang penting untuk dilihat pertama oleh pengguna. Pada aplikasi Travelogue, terdapat objek berwarna merah di mana objek tersebut berwarna terang dan mencolok untuk memudahkan pengguna mengakses fungsi yang dimilikinya. Berikut ada prinsip Gestalt closure. Sistem visual pada mata kita secara otomatis mencoba untuk menutup objek terbuka sehingga muncul persepsi sebagai sebuah objek dari mana sebagai objek yang terpisah. Pada menu utama aplikasi Travelogue, terdapat berbagai logo yang mempresentasikan kegunaan dari navigasi tersebut.
seperti contoh pada kotak merah. Berikutnya ada similarity. Objek yang kelihatannya hampir sama tampak dalam satu grup. Ketika bentuknya mirip ataupun sama namun warnanya berbeda, kita langsung tahu bahwa fungsinya berbeda. Pada aplikasi Travelogue, menunjukkan teks deskripsi yang dimana hampir seluruh teks berwarna hitam, tetapi terdapat beberapa teks berwarna biru yang memiliki fungsi link untuk langsung ke official website tersebut. Berdasarkan prototipe yang sudah kita buat, kita melakukan user testing kepada para persona. Itu berikut hasil testingnya. Yang pertama, persona Dwi Heru. Yang dia suka yaitu fitur untuk menghitung budget. Dan ada beberapa pilihan transportasi seperti flight, train, and bus. Yang tidak dia suka yaitu di deskripsi tempat wisata tidak tercantum keterangan kids friendly atau tidak. Karena Dwi Heru memiliki seorang anak kecil yang diajak untuk traveling. Yang perlu ditambahkan di aplikasi Travelogue yaitu dapat melakukan pembayaran dengan kartu kredit. Karena di aplikasi Travelogue hanya ada beberapa pilihan pembayaran menggunakan transfer bank dan e-money. Dan next yaitu hasil testing dari persona yang kedua yaitu Eka, yang dia suka yaitu adanya spesial promo dan ada fitur yang digunakan untuk menghitung budget. Yang tidak dia suka yaitu tempat wisata yang ditawarkan kebanyakan hanya di dalam negeri. Yang perlu ditambahkan di aplikasi Travelogue yaitu menambahkan fitur pay later yang perlu dihapus dari aplikasi Travelogue tidak ada dan tampilan sudah cukup baik. Hasil testing dari persona yang ketiga yaitu Yuli, yang dia suka adanya promo dan adanya dapat melakukan kalkulasi budget. Yang tidak dia suka lumayan banyak travel insurance yang perlu dibayarkan. Yang perlu ditambahkan pengguna dapat memilih mau ada travel insurance atau tidak. Dan yang perlu di-remove tidak ada. Terima kasih untuk teman-teman tim 8 atas penyampaian materinya. Kami rasa cukup itu saja yang dapat kami presentasikan. Kami mohon maaf apabila ada kekurangan dalam proyek yang telah kami lakukan ini. Apabila ada saran dan juga kritik, kami sangat terbuka sekali dan akan kami tampung untuk saran dan kritiknya untuk perbaikan kami ke depannya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.